Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran teknik kemesinan, mata pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, pada bab kali ini berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Temanya tentang rambu-rambu K3. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya telah kita bahas tentang kecelakaan kerja. Nah, pada video kali ini yang akan saya sampaikan, yang pertama bahaya di tempat kerja, kemudian yang kedua rambu-rambu K3, yang ketiga manfaat rambu-rambu tersebut, dan yang keempat itu terkait dengan contoh rambu-rambu K3. Yang pertama, bahaya di tempat kerja. Bahaya di tempat kerja ini merupakan segala sesuatu yang berada di tempat kerja yang bisa melukai Anda baik fisik maupun mental. Nah, bahaya ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Maka dari itu diperlukan rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh gampangnya, kita juga sering menjumpai rambu-rambu pada jalan raya, yaitu rambu-rambu lalu lintas. Di situ juga mengingatkan kita untuk waspadaan, tidak asal nyelonong aja. Jadi seperti itu untuk menghindari kecelakaan. Begitu juga di K3 ini. Nah, ada beberapa istilah dalam K3. Yang pertama hazard. Hazard ini atau bahaya, tanda bahaya, ini merupakan sumber atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, penyakit maupun kerusakan. Nah, kemudian danger. Danger ini kondisi bahaya sudah tampak, tapi bisa dicegah dengan preventif. Kemudian ada risk atau resiko, merupakan prediksi tingkat keparahan bila terjadi suatu bahaya atau resiko. Nah, yang keempat ada accident. Itu merupakan kejadian bahaya yang disertai adanya korban atau kerugian manusia maupun benda. Nah, kita sekarang menuju ke rambu-rambu K3. Rambu-rambu K3 ini merupakan tanda yang dipasang di tempat kerja guna meningkatkan atau mengidentifikasi semua pelaksana kegiatan di sekeliling tempat kerja tersebut terhadap kondisi resiko yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi rambu-rambu ini mengingatkan. Tanda atau instruksi yang harus dicantumkan pada mesin, ruangan mengandung bahaya, atau ruangan tempat yang sering terjadi kecelakaan. Contohnya di sini ada disampaikan di bawah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penempatan tanda. Yang sering saya jumpai di beberapa tempat ini di tangga juga ada. Jadi kalau ada tanda naik turun tangga itu ada tandanya, kemudian ada lantai berlubang, tempat berlubang, kemudian ada terowongan, itu ada tandanya. Yang kedua, ruang atau tempat yang mudah terbakar. Ini tentunya sering kita jumpai di truk-truk pengangkut bahan bakar seperti itu. Di sana pasti ada rambu-rambu tentang bahan mudah terbakar seperti itu, dan di berbagai tempat lagi. Ada juga yang mengandung gas beracun, itu biasanya juga terdapat tandanya. Nah, tanda rambu ini harus berada di tempat yang jelas, tentunya fungsinya untuk agar mudah terlihat semua pekerja, jadi tidak terhalang. Nah, selanjutnya tentang manfaat rambu K3. Nah, tentunya manfaat rambu K3 yang pertama sesuai dengan fungsinya tadi, untuk sebagai kehati-hatian kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Manfaat yang pertama, menarik perhatian terhadap adanya bahaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, menunjukkan adanya potensi bahaya yang tidak terlihat. Jadi kalau seperti gas tadi, tentunya gas beracun, kasat tidak terlihat,
Jadi diperlukan sebuah tanda agar pekerja tidak menghirup udara gas beracun tersebut. Nah, yang ketiga, memberikan informasi umum dan memberikan pengarahan. Nah, di sini contohnya di beberapa tempat itu ada yang saya jumpai itu ada jalur evakuasi. Jalur evakuasi tentunya kalau terjadi suatu kebakaran seperti itu udah ada jalur khususnya, ada tandanya, ini seperti itu. Kemudian yang keempat, mengingatkan pekerja tentang penggunaan peralatan K3. Yang kelima, mengidentifikasi peralatan keselamatan berada. Jadi ada tempat APAR, pemadam api, tempatnya di sana, di situ ada tandanya. Kemudian memberikan peringatan waspada terhadap setiap pekerja. Nah, ini ada beberapa contoh rambu-rambu K3. Nah, rambu-rambu K3 pada dasarnya ada 3 bentuk: lingkaran, segitiga, dan persegi. Yang pertama, kalau lingkaran seperti ini tandanya perintah, entah perintah menggunakan atau perintah untuk tidak menggunakan atau larangan. Kalau yang lingkaran ini, yang lingkaran biru ini bersifat kewajiban atau perintah menggunakan. Seperti yang contoh di samping, rambu-rambu biru ini menggunakan respirator, gunakan respirator untuk dari gas, supaya gas, kemudian gunakan lampu menyala kalau di pekerjaan seperti kontraktor. Kemudian ada lagi seatbelt, sabuk pengaman, perintah untuk menggunakan sarung tangan, perintah untuk menggunakan sepatu, perintah untuk menggunakan topeng las, tameng las, perintah untuk menggunakan earplug kalau. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua, ini lingkaran dengan strip. Lingkaran dengan strip ini artinya rambu-rambu larangan. Ada beberapa larangan yang sering kita jumpai, salah satunya dilarang merokok. Dilarang merokok ada tanda lingkaran merah strip. Ini artinya rambu-rambu larangan. Ada lagi rambu-rambu matikan handphone. Matikan handphone, handphone ada lingkaran strip. Kemudian dilarang parkir, seperti itu, dilarang parkir lewat. Kemudian ada banyak contohnya. Ini berupa lingkaran gas strip merah. Selanjutnya segitiga. Segitiga ini berupa waspada. Waspada yang dimaksud seperti ini, contoh rambu-rambunya. Peringatan akan bahaya. Di sini sering kita jumpai di jalan, masih banyak. Kemudian bahaya, waspada terhadap bahan yang mudah terbakar, waspada terhadap bahan yang mudah meledak, waspada terhadap bahan beracun, dan bentuk-bentuk peringatan yang lainnya. Jadi berbentuk segitiga. Nah, seperti itu. Yang terakhir ini ada bentuk persegi. Nah, persegi ini berupa informasi. Contohnya ada tempat toilet putra, toilet putri, seperti itu. Jadi informasi. Kalau yang di sini ada tempat informasi pemadam api. Kemudian yang kotak hijau informasi berupa zona aman, pertolongan pertama, seperti itu. Nah, jadi seperti ini contoh rambu-rambunya. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita lebih peka terhadap rambu-rambu, kita mengerti rambu-rambu. Nah, harapannya nanti kalian juga mengaplikasikan rambu-rambu ini. Jadi kalau ada tanda seperti ini kita harus gimana, seperti itu. Nah, sekian materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.